Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tiada sesuatu apapun. Sehat iman, ya, sehat rezeki dan sehat badan kita rohani maupun jasmani. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Cynthia MPD, yang kami banggakan, teman sejawat, rekan-rekan yang kami cintai, selamat berjumpa lagi dengan kami dalam situasi dan kondisi telekomunikasi virtual atau virtual video yang akan menyiapkan tentang PTT atau PowerPoint secara video. Nanti akan di-update ke link, ya. Oke, rekan-rekan semua, izin pada dosen pengampu Ibu Rivia akan kami coba menyampaikan beberapa poin PTT atau PowerPoint yang mungkin dalam penyampaian poin tersebut ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin terlalu pendek, terlalu panjang, salah kata-kata, salah tulisan dan lain-lain. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Oke, kita mulai, ya. Kita mulai dari pengertian manajemen, ya, pengertian manajemen. Pengertiannya adalah manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skills. Secara umum bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Oke, rekan-rekan, itu yang pertama pengertiannya, bahwa memang kalau kita jabarkan, kita jelaskan lagi, seorang pemimpinan itu harus bisa untuk mengarahkan, memotivasi dengan cara efisien dan efektif. Jadi kalau kita sebagai pimpinan tidak bisa mengarahkan, memotivasi yang secara efisien, ya itu bukan pimpinan, hanya sebagai boneka aja, ya. Misalnya kita sebagai manajer diatur sama direktur, tapi tidak boleh mengarahkan, tidak boleh memotivasi, hanya diam aja, yaitu bukan manajer, adalah boneka. Jadi kita sebagai pimpinan itu, ya, kita boleh dibilang sebagai kakak, sebagai saudara, sebagai bapak, ya. Walaupun di bawah kita banyak umur yang lebih tua notabene, tetapi mungkin dalam hal akademis atau pengetahuan lebih paham seorang manajer daripada bawahannya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bawahan itu lebih pintar daripada manajernya atau seorang experience atau ahli yang berpengalaman di bidangnya. Oke, rekan-rekan, kita lanjut ke individu yang merangkap fungsi manajemen kepemimpinan dalam suatu organisasi. Jasanya adalah manajer atau pemimpin utama perusahaan. Nah, di sini dia bilang manajer atau pemimpin utama perusahaan. Pimpinan utama perusahaan, ya, ada presiden direktur, ada wakil direktur, ada yang pengawasnya ada sebagai komisaris, ya. Dan ke bawahnya adalah direktur juga dibagi-bagi, ada direktur operasional, direktur keuangan, direktur marketing, direktur produksi, direktur humas, direktur pengadilan umum, maksudnya direktur perhubungan umum, ya. Jadi macam-macam. Nah, dari direktur-direktur tersebut biasanya secara struktur ada bawahnya itu sebagai manajer atau wakil direktur ke manajer. Manajer juga sama, ya, kalau perusahaan besar itu ada manajer produksi, manajer marketing, manajer keuangan, manajer personalia, dan manajer security, ya.
sama semua, pada masing-masing punya tanggung jawab tersendiri sesuai dengan tupoksi masing-masing. Oke, kita lanjut. Kepemimpinan dan manajemen itu sendiri adalah istilah yang sering dianggap sinonim, padahal tidak seperti itu. Maksud sinonim itu sama mungkin ya dengan yang lainnya, tapi ya namanya manajer, kalau manajer sama tapi tidak sama sesuai dengan tupoksinya. Manajer adalah ya sebagai memanage kerjaan atau struktur organisasi, tapi yang diminit itu sesuai dengan tupoksinya dia. Apa sih tupoksinya dia itu? Ya, misalnya produksi ya produksi, marketing ya marketing. Jadi tidak samanya di situ. Kalau manajernya sama tapi ya tugasnya yang tidak sama. Oke, definisi manajemen. Definisi manajemen adalah sistem untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Proses pencapaian tujuan ini dilakukan dengan merencanakan strategi organisasi. Oke, kita jelaskan dulu. Sistem untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sudah jelaskan di atas bahwa emang suatu sistem yang terstruktur ya, terstruktur. Kalau misalnya ada manajemen di lapangan ya terstruktur manajemen. Jadi dari pimpinan sampai bawahan. Pimpinan sampai bawahan itu dari direktur sampai ke kepala bagian sampai ke karyawan. Dari karyawan paling supervisi sampai karyawan kebersihan atau OB office-nya. Proses pencapaian tujuan ini dilakukan dengan merencanakan strategi organisasi. Pencapaian tujuan merancang organisasi memang di perusahaan atau di institusi harus ada ya struktur organisasinya sehingga tertata rapi ya sistem alurnya dari pimpinan ke bawah ada bawahnya lagi, ke bawah ada bawah lagi, ke bawah ada bawahnya lagi, sehingga mencapai kepala titik yang terendah, karyawan yang terendah, atau B atau pembersih ya atau pesuruh. Yang tertingginya itu presiden direktur, terus ada komisaris. Kalau di bawahnya ya peaceboy, pesuruh-pesuruh. Selanjutnya adalah penyusunan struktur organisasi, menggerakkan semua sumber daya yang tersedia. Kalau kita bikin struktur organisasi ya kita mengurutkan sesuai dengan jobnya masing-masing atau sumber dayanya masing-masing, sumber daya manusianya. Ya ahli di bidang ini ya ditempatkan pada struktur organisasi manajemen yang sesuai dengan jobnya, sesuai dengan keahliannya. Misalnya manajer produksi ya. Nah, di situ ditempatkan orang ahli produksi mesin, pembuatan atau mungkin produksi tekstil, produksi perkakas dan lain-lain. Kalau bukan ahlinya ditempatkan di situ ya hancur perusahaan. Tidak sesuai, tidak linear maksudnya. Jadi misal tukang jahit ditempatkan di pembubutan yang nggak nyambung. Tukang mesin bubut ditempatkan di penjahit yang nggak nyambung juga, sama-sama ya hancur perusahaan. Yang seperti itulah yang akan menghancurkan perusahaan ya, karena tidak sesuai dengan tupoksinya, keahliannya. Selain itu semua prosesnya juga diawasi untuk memastikan apakah bekerja sesuai jalur yang diinginkan. Tadi udah dijelaskan di atas barusan bahwa keahliannya masing-masing atau sumber daya masing-masing harus sesuai dengan jalurnya masing-masing. Program produksi ya ahli produksi, produksinya perkakas ya ahli perkakas, produksinya tekstil ya ahli tekstil, produksinya marketing ya ahli marketing, ahli pemasaran. Jadi yang linear sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Selanjutnya, manajer adalah sebutan untuk individu yang mengakomodasi setiap proses di atas secara umum. Indeed, seorang profesor itu menyimpulkan fungsi manajer itu sendiri. Ada 5 yang meliputi fungsinya manajer. 1. Menetapkan tujuan. 2. Mengorganisasikan, memotivasi tim,
merancang sistem penilaian. Kelima, memajukan orang. Kita bahas satu-satu. Menetapkan tujuan. Jadi seorang manajer bisa menetapkan tujuan. Apa tujuannya jadi seorang manajer? Jadi kalau kita seorang pimpinan, jadi di bawah kita itu ya harus satu, A ya A semua. Sehingga tujuannya untuk tercapainya suatu proses menuju kesuksesan di suatu institusi. Tapi tentunya juga seorang manajer mengarahkan dengan prosedur yang benar, dengan prosedur secara keilmuan, ya. Sehingga yang diterapkan dengan satu tujuan menurut ilmiahnya adalah sama. Yang kesananya akan terjadi kebaikan atau mungkin akan terjadi keuntungan. Jadi satu tujuan tapi dengan terbaik. Kalau tujuannya ya salah semua kesananya. Kedua, pengorganisasian. Jelas, jadi masing-masing manajer itu punya organisasi di bawahnya. Kalau setingkat manajer ya manajer yang paling tinggi alur organisasinya. Keduanya ya kepala seksi nanti ada kabak supervisi, ya, dan lain-lainnya. Ada mekanik, ada pesuruh dan lain-lain. Ketiga, memotivasi tim. Itu seorang manajer itu harus bisa memotivasi siapa yang dimotivasinya. Memberi semangat lah kepada anak buahnya. Memberi semangat, memberi pencerahan, memberi reward, bukan punishment. Memberi reward bagi karyawan yang bagus atau bagi bawahan yang punya dedikasi tinggi memajukan institusi tersebut. Ya, itu adalah memotivasi. Jadi beda sama yang lainnya, yang malas sama yang rajin. Kalau yang rajin kita wajib memberikan reward ya hadiah, ya keuangan, jabatan dan lain-lain. Keempat, merancang sistem penilaian. Ya, kita seorang manajer harus bisa merancang atau merencanakan cara penilaian terhadap bawahan maupun cara kinerja bawahan, ya. Atau kinerja kita sendiri dinilai sama bawahan jelek, ya nggak mungkin kita bisa menilai bawahannya. Jadi merancang sistem penilaian, jadi kita harus merencanakan penilaian dari bawah kita, misalnya kepala seksi, bawahnya ada kepala bagian, supervisi, karyawan lain dan lain-lainnya. Kita harus bisa menilaikan dengan objektif, ya, menilainya. Jangan subjektif. Kalau subjektif ya nggak jelas. Objektif itu ya kalau dinyatakan benar, kalau salah, tidak benar. Itu namanya yang objektif. Ketiga, memotivasi tim, ya. Merancang tadi. Kelima, memajukan orang. Memajukan orang jelas kita sebagai pimpinan memberi kesejahteraan kepada anak buahnya untuk memajukan orang. Dimana anak buah kita dituntut karirnya lebih baik dari awal masuk. Misalnya dari karyawan biasa menjadi mekanik, menjadi supervisi, menjadi kepala bagian dan lain-lain. Sehingga kemajuan sumber daya manusianya setiap bulan, setiap tahunnya akan bertingkat. Dengan reorganisasi atau penggantian pada seniornya yang sudah tua, sehingga yang muda itu dididik untuk mengganti para seniornya sesuai dengan sumber daya manusianya. Sehingga manajer memerintahkan pada seniornya untuk menurunkan ilmu-ilmu yang dikuasainya untuk bisa diadopsi oleh juniornya. Lanjut ke ini, ada definisi lagi. Tadi definisi manajer, ini kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku serta cara kerja orang lain demi tercapainya tujuan. Sama sih pada prinsip dengan yang tadi dengan manajer. Itu mencapai tujuan yang lebih baik daripada awal, ya. Jadi kita sebagai pimpinan itu ya yang pertama adalah mengarahkan kepada bawahan bagaimana yang terbaik
Jangan sampai bawahan itu salah arah ya. Kalau salah arah ya harusnya kerjanya di bidang tertentu malah di bidang yang lain, kerjanya perintahnya A mengerjakan yang B, jadi salah arah. Sesuai kalau A B B. Membimbing dalam bidang pekerjaan maupun dalam bidang segi moral ya, attitude dan lain-lainnya. Bila mana ada hal juniornya atau bawahannya yang tidak bisa dalam bekerja, ya paling tidak kita bimbing kepada seniornya, diperintahkan untuk membimbing juniornya supaya dia bisa, bila perlu ditekankan bahwa dalam 3 bulan juniornya harus bisa melaksanakan pekerjaan seniornya ya. Dan mempengaruhi itu tentunya mempengaruhi yang terbaik. Jadi bawahan itu dipengaruhi yang terbaik, pengaruhi dalam dedikasi, care ya, loyal pada perusahaan atau pada institusi, sehingga mereka punya rasa tanggung jawab untuk memajukan institusinya. Perilaku serta daya kerja orang lain demi tercapainya tujuan. Ya, semua itu adalah ujung-ujungnya endingnya ke tujuan ya. Kalau tujuannya mencapainya lebih baik daripada pertama terakhir ya, dari awal sampai terakhir akhirnya endingnya terbaik. Jangan sampai awalnya biasa endingnya salah ya, amburadul. Selain itu, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam posisi manajemen untuk membujuk atau memacu bawahannya agar mau bekerja dengan percaya diri. Ya, tadi sudah disebutkan di atas bahwa memacu kepercayaan diri itu berdasarkan sumber daya manusianya. Kalau mereka seorang ahli, ya tentunya juga punya kepercayaan diri. Kalau misalnya dia karyawan baru atau pegawai baru, dia tentunya tidak akan mempunyai kepercayaan, sehingga perlu bimbingan, perlu pelatihan dari seorang pimpinan supaya yang baru itu bisa bekerja dengan baik, bisa menyesuaikan dengan baik. Demi mencapai semua itu, seorang individu dalam posisi manajemen kepemimpinan harus setidaknya memiliki sejumlah karakter skill leadership di bawah ini. Leadershipnya di bawahnya, kepemimpinan di bawah ini. Berkomunikasi ya, komunikasi, menyampaikan secara baik-baik pada bawahan, memberi motivasi. Kedua, mendengarkan, beri motivasi, memberi semangat kepada anak buah kita, kepada ini kita sebagai pimpinan itu memberi motivasi, memberi semangat. Mendengarkan aktif, jadi mendengarkan mereka, maksud mendengarkan di sini bukannya mendengarkan kita omongan orang, didengarkan bukan. Mendengarkan itu mendengarkan klaim atau keluhan atau hal-hal yang disampaikan oleh bawahan. Misalnya saran dari bawahan harus begini, harus begini, harus A, harus B, harus C. Tapi di mana kalau saran tersebut kalau kita adopsi lebih baik, ya kita adopsi. Kalau saran-saran tersebut kalau baik. Tapi kalau misalnya sarannya tidak mungkin dilaksanakan dan akan terjadi kejelekan, ya jangan diadopsi. Kasih arahan yang baik aja, yang benarkan yang bagaimana yang benarnya. Keempat, ketika bercerita tentang bisnis ya, nah kalau kita berkecimpung dalam bisnis ya, sebagai manajer ahli bisnis ya dibicarakan tentang bisnis. Jangan di perusahaan di bidang bisnis menceritakan tentang produksi atau tentang lain-lainnya ya, tentang pendidikan yang gak nyambung, bisnis yang diceritakan. Gamblang itu jadi menyampaikan secara benar, gamblang, apa adanya, namanya gamblang itu. Kalau misalnya keuntungan sekian untuk A, B, C, C. Persuasi itu ya penyampaian dengan kekeluargaan dengan baik. Jadi tidak, kalau menyampaikan sesuatu seorang pemimpin tidak marah-marah, tidak membentak-bentak ya. Jadi secara baik-baik. Jadi kalau ada hal yang tidak berkenan oleh pimpinannya, kita panggil secara musyawarah dan ditanyakan kepada teman-temannya kenapa orang itu seperti itu. Bicarakan sebaik-baiknya sehingga orang tersebut ya
akan memahami maksud dan tujuannya. Kenapa, dan kita pun akan tahu kenapa orang itu jadi seperti itu atau latar belakangnya ya. Selanjutnya adalah manajemen waktu, evaluasi, akuntabilitas. Manajemen waktu ya jelas di perusahaan itu ya, waktunya di menit ya. Mulai jam 7 masuk ya jam 7 atau jam 8 masuk jam 8. Biasanya sampai 8 jam. Nanti biasanya jam 10 kopi break ya, jam 10 kopi break, jam 10.15 masuk ya masuk. Jam 12 istirahat, insomma ya jam 12 istirahat, jam 1 masuk. Tinggal menunggu waktu, misal jam 2 pulang ya jam 2 ya harus sudah pulang. Kecuali ada lemburan. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi itu menganalisa, mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan dari awal sehingga akhir. Kemungkinan ada hal yang diperbaiki dalam pekerjaan atau manajemen tersebut. Yang salah dievaluasi, salahnya di mana, yang benar mungkin ditambah lebih benar lagi. Yang kurangnya di mana. Selanjutnya akuntabilitas itu ya secara perhitungan ya, kita adalah selalu menuju keberhasilan atau keuntungan yang baik. Akuntabilitasnya bisa diperhitungkan dengan baik sehingga para bawahan mempercayai kita kalau kita sudah punya akuntabilitas yang baik. Selanjutnya adalah etika bisnis. Etika bisnis adalah sesuai dengan etika yang sudah diregulasi atau diatur oleh pemerintah ya, sesuai dengan etika bisnis. Regulasi pemerintah sudah mengatur bahwa seorang pembisnis kalau bikin perusahaan harus punya PT, punya SIU, izin usaha, membayar pajak, punya karyawan, punya tempat, punya bangunan, punya pabrik ya, dan lain-lain, sehingga etikanya menjamin karyawannya, menggaji karyawannya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kerahasiaan perusahaan, yang ada bilang adalah rahasia perusahaan. Kalau perusahaannya maju, punya suplemen yang baik sehingga perusahaannya bisa kuat, bagus, berhasil. Nah, suplemen tersebut biasanya perusahaan akan merahasiakannya. Jangan sampai produksi yang baik atau suplemen tersebut diketahui oleh perusahaan lain sehingga perusahaan lain akan meniru suplemennya seperti apa. Ini biasanya perusahaan yang besar yang punya suplemen yang terbaik sehingga perusahaannya maju, perusahaan yang lainnya akan meniru, meneliti ya, menganalisa kok itu bisa maju, bagaimana caranya. Nah, biasanya seorang pimpinan merahasiakan kepada bawahannya atau mendikte kepada bawahan bahwa jangan dibilangkan atau dirahasiakan suplemen ini ya. Selanjutnya teliti itu teliti dalam mengatur manajemen, teliti dalam pekerjaan, teliti dalam perhitungan, teliti dalam pembelajaran, teliti dalam keuangan ya. Semuanya diatur sedemikian rupa sehingga dari masuk dan keluarnya tertib cara pencatatannya. Selanjutnya kredibilitas ya, punya kredibilitas tinggi ya. Tadi akuntabilitas, sekarang kredibilitas keberadaan kita di perusahaan tersebut atau di entitas tersebut sebagai apa ya, tupoksinya ya, keberadaan kita dibutuhkan sama perusahaan. Jangan sampai kita itu jadi benalu bagi perusahaan. Seharusnya kita itu di situ jadi bagian daripada solusi perusahaan, bukan jadi benalu ya. Gimana kalau perusahaan mendapat kesulitan ya, kita ini sebagai solusinya, memberikan solusi kepada perusahaan dengan jalan yang baik. Jadi jangan sampai menyusahkan perusahaan, kita harus mencarikan solusi kepada perusahaan. Selanjutnya adalah kecerdasan emosional ya. Secara emosional bahwa manusia itu punya kecerdasan masing-masing. Kecerdasan dalam bidang berbicara, kecerdasan dalam bidang pengetahuan, kecerdasan dalam bidang keterampilan ya. Kecerdasan dalam bidang pergaulan, jadi masing-masing punya kecerdasan. Pimpinannya ya harusnya lebih bagus kecerdasannya. Selanjutnya adalah empati. Empati itu rasa kasihan, rasa sayang kepada bawahannya.
tentunya juga dengan batasan-batasan tertentu ya. Jadi rasa sayang itu bisa meningkatkan kualitas kerjanya, bisa meningkatkan suatu produktivitasnya ya. Kreativitas tinggi ya. Kreativitas itu apa yang dilaksanakan oleh bawahan yang kurang, kita harus punya kreativitas. Jadi kreativitas itu adalah tidak monoton. Jadi kalau misalnya produksinya A terus ya, dengan kreativitas tinggi sehingga dia memacu ke produksi yang lain. Setelah produksi A, nanti kita produksi B, produksi C. Pemasarannya pemasaran A, pemasaran B, pemasaran C. Kreatifnya bagus sehingga menambah income bagi institusi atau perusahaan dan nantinya akan mensejahterakan karyawannya atau anggotanya yang ada di situ. Selanjutnya adalah berpikir kreatif, berpikir kritis bukan kreatif. Ya pemikirannya harus kritis dalam segala sesuatunya. Berpikir kritis itu ya kalau melihat sesuatu ya pikirannya harus segera mengambil decision itu mengambil tindakan yang lebih pasti ya, jelas ya, dan dipahami secara ilmiah atau secara keilmuan. Selanjutnya penyelesaian masalah. Yang terakhir pasti ada di suatu institusi perusahaan pasti ada masalah organisasi, masalah karyawan, masalah anggota, masalah dan lain-lain, masalah keuangan. Itu penyelesaiannya sebaiknya dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana permasalahan bisa terjadi sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya monitoring pembinaan ya. Pembinaan itu tadi udah disebutkan bahwa dimonitor. Kalau misalnya bawahan kita kurang bagus ya kita bisa monitor. Nah kita bisa bina lagi. Ini karyawan masih kurang paham, kurang bisa, kita bina lagi. Bina dalam pengetahuannya, bina dalam pekerjaannya, dan bina dalam keahliannya atau keterampilannya. Selanjutnya adalah sebagai komponen penting dari manajemen